Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini aku akan membahas sebuah film yang berjudul Flight 7500 yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Film ini menceritakan tentang sebuah pesawat yang terbang dari Los Angeles menuju Tokyo, Jepang. Tapi perjalanan itu menjadi mimpi buruk bagi para penumpangnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung aja ke alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat yang akan take off menuju Tokyo, Jepang. Para penumpang mulai masuk ke dalam, terlihat salah satu penumpang yang meletakkan sebuah kotak misterius ke bawah kursi penumpang. Lalu terlihat seorang pramugari bersama seorang pilot. Mereka berdua merasa senang karena mereka bisa bersama selama 3 hari di Tokyo. Tapi si pilot ternyata sudah mempunyai istri dan anak, dan si pramugari adalah selingkuhannya. Seorang penumpang bernama Brad bersama istrinya yang bernama Pia, mereka sedang dalam proses perceraian. Kemudian ada penumpang lain yang bernama Rick dan Liz yang merupakan pengantin baru yang akan berbulan madu di Jepang. Lalu ada seorang penumpang bernama Jacinta yang berpenampilan ala rocker yang duduk di sebelah Liz. Liz yang kurang suka dengan keberadaan Jacinta memintanya untuk pindah ke kursi belakang yang kosong. Namun Jacinta menolak dan tetap ingin duduk di sana. Laura sebagai pramugari memberitahu pria misterius yang ada di awal tadi untuk menyimpan barang bawaannya di atas kabin. Lalu si pria itu pun memindahkan kotaknya ke atas kabin dengan sangat berhati-hati. Beberapa saat kemudian pesawat pun mulai lepas landas. Liz yang tengah berbahagia menunjukkan foto-foto pernikahannya bersama Rick kepada seorang penumpang di sebelah Rick. Liz ini orangnya sangat cerewet hingga membuat penumpang itu merasa tidak nyaman. Saat para pramugari tengah menyiapkan makanan untuk para penumpang, salah satu pramugari bernama Susie bilang kalau dia tahu tentang hubungan gelap Laura dengan si pilot. Susie berkata kalau si pilot nggak akan mungkin menceraikan istrinya demi Laura. Penerbangan pun berjalan lancar hingga beberapa saat kemudian pesawat mulai mengalami guncangan yang cukup kencang. Para penumpang yang panik kemudian menggunakan sabuk pengaman mereka, kecuali Jacinta yang terlihat menikmati kejadian menegangkan itu. Untungnya guncangan itu nggak berlangsung lama dan pesawat kembali stabil. Namun setelah itu si pria misterius mengalami kesulitan dalam bernafas. Laura yang melihat hal itu langsung memeriksanya dan meminta bantuan Susie. Laura membuat pengumuman untuk bertanya apakah ada dokter di antara para penumpang. Kondisi pria tadi semakin parah hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Rick kemudian mencoba membantu diikuti dengan Brad yang ternyata seorang paramedis. Pria itu pun kejang-kejang dan tak sadarkan diri. Brad dan yang lainnya membawa pria itu ke belakang dan sebisa mungkin untuk menyelamatkan si pria. Namun sayangnya si pria udah nggak bisa tertolong lagi. Laura dan Susie kemudian memberitahukan kejadian itu ke kokpit dan pilot memutuskan untuk tetap terbang menuju Tokyo karena tim medis sudah siap di bandara Tokyo untuk mengevakuasi jenazah si pria. Laura kemudian meminta para penumpang kelas 1 untuk pindah ke bagian ekonomi dan memindahkan jasad si pria ke kelas 1. Para penumpang kelas 1 pun terpaksa pindah termasuk Brad dan Pia. Penerbangan mereka menuju Tokyo masih membutuhkan waktu 6 jam lagi. Jacinta yang penasaran melihat proses pemindahan jasad si pria dan terlihat antusias dan memberitahukannya kepada Liz. Sedangkan Liz terlihat sangat ketakutan. Saat jasad si pria dipindahkan, seorang penumpang bernama Jack terus melihat jam tangan milik si pria yang meninggal. Akhirnya jasad si pria itu pun selesai dipindahkan ke bagian kelas 1. Lalu terlihat seorang penumpang bernama Raquel yang menggunakan alat tes kehamilan untuk mengetahui apakah dia hamil atau tidak. Laura yang tengah berkeliling menemukan sesuatu di kursi penumpang pria yang meninggal tadi. Saat diambil, Laura sangat kaget karena itu adalah gigi milik si pria yang terlepas saat dia kejang-kejang tadi. Di sisi lain, Brad yang mau minum menyadari kalau jari kukunya memucat dan botol air yang dia pegang tiba-tiba mengkerup dengan sendirinya. Laura yang merasa kalau ada sesuatu yang gak beres langsung memberitahukan semua penumpang untuk memakai sabuk pengaman. Benar aja, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hingga menukik tajam dan ketinggian pesawat menurun drastis. Saat pesawat berhenti menukik, guncangan pun terjadi dan tekanan di dalam kabin menurun hingga menyebabkan para penumpang kesulitan dalam bernafas. Masker pembantu pernafasan pun turun otomatis dan semua orang langsung memakainya. Sementara itu, Raquel yang masih berada di dalam toilet mencoba keluar namun dia kehabisan nafas dan akhirnya pingsan. Brad saat itu melihat seorang wanita bersama anaknya yang sudah lemas dan belum sempat memakai masker mereka. Brad lalu membantu memakaikan masker oksigen kepada mereka berdua dan setelah itu Brad melihat Pia yang kehabisan oksigen. Saat akan menolong Pia, malah Brad yang pusing. Lalu dia melihat tabung oksigen darurat dan mengambilnya.
Brad membawa tabung oksigen itu dan memasangkannya kepada Pia. Untungnya Pia berhasil sadar dan mereka bergantian menggunakan tabung oksigen itu. Saat itu tekanan dalam kabin kembali normal dan para penumpang pun kembali tenang. Laura kaget melihat Raquel yang tak sadarkan diri di dalam toilet. Laura segera menolongnya dan untungnya Raquel masih bisa diselamatkan. Saat itu Brad mengetahui kenapa jarinya memucat karena dia kekurangan oksigen. Pia yang berada di sampingnya terus melihat ke arah anak kecil di depannya. Ternyata sejak awal menikah dengan Brad, Pia sangat ingin memiliki seorang anak. Namun sayangnya sampai saat ini Pia dan Brad masih belum dikaruniai seorang anak. Hingga hubungan mereka pun menjadi buruk dan memutuskan untuk bercerai. Terlihat Jack yang pergi ke suatu tempat. Liz yang sedang mematikan laptopnya melihat bayangan dari pria yang meninggal tadi dan dia pun sangat kaget dan terlihat ketakutan. Jack yang tadi terlihat pergi ternyata menuju ke bagian kelas 1 tempat jasad si pria berada. Perlahan Jack menuju jasad si pria itu dan ternyata Jack berniat mengambil jam milik pria itu. Setelah mengambil jam, Jack bukannya pergi, dia malah asik merekam dirinya bersama jasad si pria. Jack tak sadar kalau kepala si pria itu bergerak menoleh ke arahnya. Saat dia membuka kain penutup jasad si pria, Jack sangat kaget seakan-akan ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Brad sedang asik menonton film. Dia dibuat kaget karena tiba-tiba muncul wajah si pria yang meninggal tadi di layar. Di waktu yang sama, Laura seperti melihat sesuatu dari luar jendela pesawat. Saat diperhatikan, ternyata itu adalah cahaya lampu dari pesawat lain. Saat itu Susie menyadari kalau salah satu penumpang tak berada di kursinya, yang ternyata adalah Jack. Raquel yang duduk di sebelah Jack mengatakan kalau Jack pergi ke tempat jasad si pria berada. Laura dan Susie pun pergi ke atas untuk mencari Jack, tapi di sana mereka tidak menemukan siapapun. Dan yang lebih anehnya lagi, mereka juga tak melihat jasad si pria. Laura kemudian memberitahukan pilot kalau jasad si pria telah menghilang dan juga bertanya apakah ada pesawat yang berada dekat mereka. Tapi si pilot bilang kalau tak melihat adanya pesawat yang terbang dekat mereka. Raquel kembali mengecek alat kehamilannya di dalam toilet dan secara tiba-tiba keluar asap yang cukup tebal dari bawah dan membuatnya ketakutan. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ada tangan pria yang muncul dari bawah dan memegang kakinya. Di sisi lain, Brad, Rick, Liz, dan Pia sedang membicarakan kalau ada seorang penumpang yang menghilang dan juga jasad si pria yang ikut menghilang. Brad kemudian bilang kalau dia melihat hal aneh saat dia menonton film tadi. Dia melihat sosok pria itu di dalam layar, sama seperti Liz yang melihat sosok pria itu di laptopnya. Mereka akhirnya mencari tahu siapa pria itu sebenarnya. Mereka berpikir bahwa pria itulah penyebab semua keanehan yang terjadi di pesawat. Mereka lalu mencoba mengambil barang bawaan si pria itu, dan saat itu Jacinta melihat apa yang mereka lakukan. Di ruang pramugari, pilot menemui Laura. Di sana Laura tahu kalau si pilot tak akan menceraikan istrinya, apalagi si pilot sudah memiliki anak. Laura pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan si pilot. Di sisi lain, Brad dan yang lainnya berhasil menemukan identitas dari si pria. Ternyata pria yang meninggal tadi bernama Lance Morrell yang berasal dari California. Mereka juga menemukan barang-barang aneh seperti rambut yang disimpan di dalam botol-botol kecil. Jacinta kemudian datang sambil membawa kotak yang sebelumnya dibawa pria itu. Laura dan Susie juga akhirnya tahu identitas pria itu. Lalu mereka akhirnya memutuskan untuk pergi menuju ruang kargo untuk mengecek koper pria tadi. Di sisi lain, Brad berhasil membuka kotak misterius milik si pria dan ternyata di dalamnya berisi boneka. Laura yang berada di kargo pesawat dikejutkan dengan seekor anjing milik salah satu penumpang dan membuatnya terjatuh. Dan saat itu dia menemukan koper milik si pria dan saat dibuka muncul tangan pria dari dalam. Susie kemudian menyusul Laura ke bagian kargo karena Laura tak juga kunjung kembali. Sama seperti sebelumnya, muncul tangan pria dari bawah dan membuat Susie ketakutan. Dan tanpa sadar membuatnya pergi naik ke bagian penumpang kelas 1. Brad dan yang lainnya menyusul ke atas setelah mendengar teriakan Susie. Tiba-tiba Susie ditarik tangan misterius ke dalam bagasi pesawat. Pesawat tiba-tiba mengalami guncangan lagi hingga membuat mereka berlarian ke bawah, kecuali Jacinta yang tertinggal di atas. Liz dan yang lainnya pergi ke bagian kokpit dan menemukan pilot yang sudah tak sadarkan diri dengan masker oksigen di mulut mereka. Jacinta yang tertinggal di bagian atas melihat sosok dirinya sendiri dan bukannya takut, Jacinta malah memeluk sosok itu. Brad tak sengaja tersandung kaki Raquel yang tak sadarkan diri di dalam toilet. Lalu dia dikagetkan saat melihat dirinya dan Pia yang sudah meninggal. Bukan hanya dirinya aja, tapi semua penumpang sudah meninggal. Di sini mereka benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Di layar TV, mereka melihat berita yang menyatakan bahwa pesawat yang mereka tumpangi mengirimkan sinyal darurat karena mengalami turbulensi, hingga menyebabkan kebocoran pada bagian badan pesawat. Lalu tiba-tiba mereka flashback saat turbulensi terjadi sebelumnya, di mana saat Brad mencoba menolong Pia namun tidak berhasil, dan terlihat semua orang tak dapat tertolong. Sedangkan pesawat yang dilihat Laura sebelumnya merupakan pesawat jet yang dikirim untuk melihat keadaan pesawat mereka, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Pesawat masih terus terbang dalam mode autopilot sampai bahan bakar habis dan akan terjatuh di daerah Samudra Pasifik. Saat itu mereka baru sadar kalau selama ini mereka sudah meninggal. Dalam bayangan mereka melihat kalau mereka berhasil selamat, tapi sebenarnya mereka sudah meninggal. Lalu film pun berakhir. Itu dia film Flight 7500. Gimana menurut kalian nih? Apakah filmnya bagus atau biasa aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.